Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fan pecinta buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Yang pastinya mudah-mudahan saya doakan kalian sehat semua, amin ya rabbal alamin. Oke guys, bertemu lagi dengan saya di channel Sundri TV, yang dimana saya akan menceritakan alur kisah sinopsis buku harian seorang istri yang tadi malam, yang dimana Dewa dan Lucky termasuk Dewi setelah mencari keberadaan namun tidak menemukan, tapi di situ bertemu dengan anak buah suruhan Bu Parah yang dimana telah menemukan Nana yang dibawa ke mobil mau dipindahkan ke tempat yang aman suruhan Bu Parah. Bahkan Dewa pun melihat anak buah suruhan Bu Parah yang telah membawa Nana. Namun ketika Dewa mau menghampiri mobilnya melihat keadaan di dalamnya, tapi nasib yang belum menentukan pertemuan antara Dewa dan Nana. Akhirnya mereka pun saling pergi masing-masing. Di sisi lain, Pajar yang telah menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Lia, tapi hasilnya masih belum bisa ditemukan. Pajar pun semakin pening alias puyeng karena belum bisa menemukan titik terang keberadaan Lia. Namun tiba-tiba ibunya Tante Merlin pun menghampiri Pajar supaya berhenti jangan terus-menerus mencari keberadaan Lia, karena Pajar sudah berusaha bahkan sudah mengeluarkan uang senilai 2 miliar, tapi Lia tetap belum bisa temukan, kata Tante Merlin. Tapi Pajar yang tetap kekeh untuk mencari keberadaan Lia sampai kapanpun, karena cinta Pajar terhadap Lia begitu mendalam. Singkat cerita, Pajar pun keluar pamit kepada ibunya Tante Merlin, di mana Pajar mau pergi ke kantornya. Namun tiba-tiba sampai di kantornya, Ani melihat seorang anak perempuan yang dimana perempuan itu membawa celengan uang. Lama kemudian anak itu menghampiri Pajar jikalau dirinya ingin menemui Pajar. Kata anak itu, uang ini mau dikasihkan ke Pajar karena ayahnya sedang sakit di rumah sakit, mau merayakan ulang tahun. Akhirnya Pajar pun mengantar anak itu ke rumah sakit untuk merayakan ulang tahun anaknya. Tibalah di rumah sakit, Pajar pun melihat anak itu mengingatkan terhadap dirinya yang dulu mempunyai anak bersama Lia. Di sisi lain, si Priska yang sedang mengasuh Junior, di mana Junior di situ mengeluarkan yang sangat bau amis. Priska pun yang sangat jijik terhadap Junior karena telah mengeluarkan sesuatu yang sangat bau. Lalu si Priska pun takut kenapa-kenapa terhadap Junior karena mengeluarkan sesuatu yang bau. Akhirnya Priska pun menelepon si Roni untuk mengantar Junior ke rumah sakit. Singkat cerita, si Priska dan si Roni pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksa Junior. Namun sebelum tiba ke rumah sakit, di tengah perjalanan si Priska dan si Roni melihat Pak Pajar sedang membagikan sesuatu. Si Roni dan si Priska pun berhenti dulu di depan Pajar. Namun ketika si Roni dan si Priska berhenti di depan kantor Pajar, tiba-tiba Pajar yang sudah selesai membagikan sesuatunya, Pajar mendengar suara tangisan bayi Junior. Lama kemudian Pajar pun di situ melihat mobil si Roni yang sedang berhenti di situ. Lalu gak lama kemudian Pajar pun menghampiri mobil si Roni. Namun si Roni dan si Priska yang melihat Pajar menghampiri dirinya, mereka pun merunduk ngumpet di dalam mobil sambil membawa Junior. Namun si Roni yang melihat Pajar semakin dekat terhadap dirinya, akhirnya si Roni pun berusaha keluar untuk mengalih pandangan Pak Pajar kepada si Priska yang telah membawa Junior. Lalu si Roni dan Pajar pun ngobrol di situ sambil ledek-meledek, sindir-menyindir. Singkat cerita, Pajar pun yang tetap kekeh jikalau dirinya tadi mendengar suara bayi Junior di situ. Takut diumpetin sama kamu, Roni, kata Pak Pajar. Pajar pun akhirnya
melihat keadaan di dalam mobilnya si Roni. Tapi si Priska yang otaknya licik sudah mengetahui jika Fajar pasti bakal masuk itu. Si Priska pun sebelumnya keluar membawa Junior karena takut ketahuan oleh Pak Fajar. Singkat cerita, usailah perkara itu, lalu si Roni dan si Priska pun berhasil dan mereka pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksa Junior. Begitu juga dengan Fajar yang mau pergi ke rumah sakit untuk menengok ayahnya seorang anak yang tadi bertemu di kantor. Di sisi lain, Dewa yang sedang marah-marah karena merasa dirinya dikhianati oleh teman-temannya soal pengumpetan Junior, yang dimana Dewa tahu soal Junior yang selama ini sudah ditemukan, yaitu dari si Alia, yang dimana ketika si Alia dicari oleh Dewa karena kata Lucky jikalau dalang dibalik semua itu adalah si Alia. Namun ketika Fajar menemui si Alia di makam salsa anaknya, Dewa pun yang mau membawa si Alia ke kantor polisi, tapi si Ali yang tepat kekeh jikalau dirinya bukan pelakunya. Lalu Dewa pun mendengarkan alasan Dewa pun mengerti atas apa yang alasan si Alia. Bahkan Alia pun bilang, seharusnya kamu berterima kasih kepada saya, kata si Alia. Kenapa? Karena Junior diselamatkan oleh saya, kata si Alia. Sewaktu Junior di kandang buaya, sayalah yang menyelamatkan dia. Singkat cerita, si Alia pun menceritakan dari mulai situlah Junior ada di tangan dirinya. Bahkan kawan-kawan yang lain pun mengetahui jikalau Junior sudah ditemukan, namun mereka tidak mau memberitahu kepada kamu, Dewa, kata si Alia. Nah, dari situlah kemarahan Dewa yang beludak terhadap kawan-kawannya, karena kawan-kawan yang sudah mengkhianati dirinya soal Junior yang sudah ditemukan dari dulu. Singkat cerita, Dewa pun pergi untuk mencari keberadaan teman-temannya. Namun di tengah perjalanan pertama menemui Pasa. Pasa pun di situ langsung dimarahi oleh Dewa. Namun ketika Pasa mau menjelaskan soal kejadian itu, tapi Dewa yang tidak mau mendengarkan penjelasan Pasa, Dewa pun pergi untuk ke tempat geng Cakarping karena Junior ditaruh di tempat geng Cakarping. Sesampai di tempat geng Cakarping, Dewa pun dengan marah-marahnya mengetuk pintu-pintu sambil memanggil-manggil, Neta, Neta, di mana kau? Gak lama kemudian Neta pun keluar. Ada apa ini, Dewa? Disitulah kemarahan Dewa semakin membludak. Jikalau dia menuduh terhadap geng Cakarping yang telah kerjasama terhadap kalian semua kawan-kawannya yang telah mengumpetin Junior. Kalau kemudian Lucky dan Dewi pun datang. Namun Dewi dan Lucky yang mau menjelaskan, tapi Dewa yang tidak mau mendengarkan penjelasannya itu, akhirnya kacau beliau. Bahkan Dewa pun mengatakan, siapa lagi yang mengetahui soal ini? Lalu Pasa yang mengatakan, Fajar. Nah, disitulah Dewa semakin marah. Bahkan dia menuduh jikalau ini adalah dalang semua di balik ini adalah Pak Fajar. Kalau kemudian Dewa pun pergi dari tempat itu meskipun sudah disegat oleh semua teman-temannya, tapi tetap kekeh Dewa pun menemui Fajar. Lalu Fajar yang ditelepon oleh Dewa yang berada di rumah sakit memberikan alamat dirinya, yaitu ada di rumah sakit. Dewa pun pergi ke dimana Fajar yang telah memberikan alamatnya. Namun sebelum ketemu dengan Dewa Fajar melihat Junior yang telah dibawa oleh seorang wanita yang memakai kacamata, yang memakai kerudung, padahal itu adalah si Priska. Fajar pun menghampiri anak itu, yaitu Junior. Si Priska yang semakin deg-degan di situ, takut ketahuan Pak Fajar. Tapi di situ si Roni yang telah melihat Fajar berdekatan dengan si Priska, lalu
si Roni pun mengalih-alihkan pandangan Pak Fajar dengan cara menjatuhkan piring-piring yang ada di situ. Lalu Fajar pun membantu suster untuk membenahi piring-piring yang dijatuhkan oleh si Roni. Kemudian si Priska pun kabur ketika Fajar sedang membersih piring-piring yang dijatuhkan oleh si Roni. Akhirnya Pak Fajar pun tidak menemukan jejak si Priska tadi. Namun ketika Fajar mau mengejar si Priska yang telah membawa Junior, tiba-tiba Dewa pun menelepon jikalau dirinya sudah sampai di tempat itu. Lama kemudian Fajar pun menemui Dewa. Pas menemui Dewa, Dewa tidak banyak bicara, langsung menghajar Fajar habis-habisan sambil menanyakan soal keadaan Junior yang selama ini sudah Fajar umpetin bersama teman-temannya termasuk Nana. Bahkan Dewa pun menghina Fajar dengan menyebut laki-laki yang sudah berbuat asusila atau berbuat senoh terhadap istrinya Dewa, yaitu Nana. Namun Fajar yang mau menjelaskan soal kejadian itu, tapi Dewa yang tidak mau mendengarkannya. Terus Dewa pun memukul Fajar. Lama kemudian Fajar pun membalas pukulan Dewa sambil mengatakan, dasar kamu suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya termasuk pada anaknya. Bahkan Fajar pun yang mau menceritakan soal gara-gara Dewa yang sudah memberikan surat perceraian itu gak jadi karena telah datang teman-temannya yang lain. Singkat cerita, usailah pertengkaran antara Dewa dan teman lainnya hingga akhirnya Fajar pun pulang termasuk yang lainnya. Namun Dewa yang tetap di situ mencari keberadaan Junior. Tiba-tiba Dewa mendengar tangisan Junior. Si Priska pun yang ketakutan ketika melihat Dewa. Lalu si Priska pun masuk ke dalam mobil ambulan membawa Junior. Di sisi lain, pas Dewa mau melihat ke dalam mobil ambulan itu, di mana di mobil itu ada si Priska yang sedang membawa Junior, akhirnya Dewa pun gagal lagi untuk menemukan Junior. Sampai situlah sinopsis buku harian seorang istri tadi malam. Maka dari itu, mudah-mudahan harapan kita Dewa menemukan Junior, Nana pun segera ditemukan termasuk Lia. Oke pemirsa, itulah ulasan sinopsis buku harian seorang istri yang tayang tadi malam, yang sangat seru dan sangat asik. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua, apalagi yang sudah berpartisipasi, yang meng-like, komen, dan subscribe terhadap channel saya. Dan mohon maaf atas kata-kata yang saya ucapkan kurang jelas atau tidak relevan. Terima kasih satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.